Kenapa Foxing pada fans LX autentik atau model autentik dibuat lebih tinggi dibandingkan fans old school biasa? Balik lagi di channel Aku Cinta Sepatu, tempat dimana kalian bisa belajar banyak hal mengenai dunia sepatu, dari logika desain, konstruksi, dan data teknis yang jarang dijelaskan di luar industri footwear. Di video kali ini kita akan membahas satu detail yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya sangat krusial dalam menentukan daya tahan sepatu vulcanize. Kenapa Foxing pada fans LX autentik atau model autentik dibuat lebih tinggi dibandingkan fans old school biasa? Kita akan bahas dari sisi desain, struktural, adhesive mechanics, sampai bagaimana ini bisa mempengaruhi performa sepatu saat dipakai. Sebelum masuk ke penjelasan teknis, kita mulai dengan angka dasarnya. Kalau kalian ukur pakai kaliper atau penggaris, tinggi total double Foxing fans autentik adalah sekitar 37 mm, sedangkan single Foxing fans old school punya tinggi sekitar 30 mm. Artinya ada selisih 7 mm, dan 7 mm itu sangat besar. Dalam dunia vulcanized construction, perubahan 2 hingga 3 mm saja sudah bisa mengubah kekuatan bonding atau daya rekat, apalagi 7 mm. Selain itu, perbedaan tinggi Foxing ini konsisten di banyak model fans yang masuk kategori LX atau luxury, gold, atau premium lain. Kenapa? Karena semakin premium lini produksinya, semakin banyak perhatian diberikan pada detail durability, bukan cuma look estetika. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa Foxing yang tinggi memberikan look visual yang lebih kokoh, lebih heritage, dan lebih canggih. Buat beberapa model, ini mempertegas DNA fans sebagai sepatu skate klasik dengan konstruksi yang kuat. Tapi kalau hanya soal gaya, pabrik bisa saja menaikkan 2 atau 3 mm. Faktanya, mereka menaikkan sampai 7 mm, dan itu angka yang biasanya digunakan jika ada tujuan fungsional yang jelas, dan tujuannya adalah mengurangi potensi peel off atau terlepasnya upper dari Foxing, terutama di area fem atau toe flex zone, tempat biasa kaki kita menekuk. Sekarang kita masuk ke bagian penting, apa yang terjadi saat sepatu ditekuk. Ketika kalian berjalan, area fem akan membentuk sudut tekuk. Upper bagian depan ikut melipat dan menciptakan corner angle yang relatif dalam. Masalahnya adalah titik di mana upper bertemu dengan Foxing alias garis lem. Kalau posisinya dekat dengan corner flex, maka sudut kupasan atau peel angle yang terjadi akan menjadi besar. Dan adhesif pada vulcanized construction sendiri memiliki karakteristik yang sangat jelas, sangat kuat menahan shear force, tapi jauh lebih lemah menahan peel force. Ini bukan opini ya, ini adalah data laboratorium. Rata-rata vulcanized adhesif bisa menahan shear force 3 hingga 5 kali lebih besar dibanding peel force. Artinya, semakin sudut peel membesar, semakin mudah lem terkelupas. Sekarang mari kita bayangkan Foxing yang rendah hanya sedikit di bawah titik flex. Saat sepatu menekuk, upper akan tertarik ke arah atas, sementara Foxing tetap di bawah. Garis lem menjadi seperti engsel yang mengalami gaya buka. Efeknya adalah lem akan gampang tertarik keluar arah vertikal. Peel angle lebih besar, Foxing bisa mulai membuka dari ujung depan dan akan terlihat sebagai bone gap, bubble, atau mulai muncul garis putih seperti sedang menganga. Ini adalah salah satu alasan kenapa sepatu vulcanized murah atau sepatu KW-mu cenderung cepat peeling, karena Foxingnya rendah. Lalu apa yang akan terjadi jika Foxing dibuat lebih tinggi seperti 37 mm pada fans LX autentik? Yang pertama adalah garis lem naik jauh dari titik flex. Titik tekuk pada fem tidak lagi berada di tepat dekat dengan bonding line. Ini membantu peel angle otomatis mengecil. Yang kedua adalah gaya peel berubah menjadi shear. Karena posisi garis lem menjauh, arah gaya berubah dari buka ke atas menjadi geser ke samping. Dan seperti yang kita bahas tadi, lem vulcanized sangat kuat terhadap shear. Yang ketiga adalah upper tidak mengarahkan beban langsung ke bonding line. Upper yang bergerak saat flexing, sebagian energinya terserap oleh textile atau kanvasnya terlebih dahulu sebelum mencapai area bonding. Yang keempat adalah mengurangi resiko bubble dan bone gap. Apalagi di temperatur tinggi, misalnya di Indonesia, adhesif menjadi lebih lunak, sehingga desain struktural seperti ini sangat membantu. Dan yang kelima adalah lebih stabil saat long term use. Semakin sering sepatu dipakai, semakin sering area fem tertekuk. Tinggi Foxing membantu mempertahankan kekuatan bonding dalam jangka panjang. Jadi bukan hanya kelihatan lebih keren, tapi memang secara teknis meningkatkan daya tahan sepatu. Biar kalian dapat gambaran lebih jelas, bayangin ada dua model sepatu. Model A memiliki Foxing yang rendah, dan model B Foxingnya sangat tinggi. Pada model A, sudut antara upper yang menekuk dengan garis lem mungkin bisa mencapai 60 hingga 80 derajat saat flexing maksimal. Dalam mekanika adhesi, ini sudut peel tinggi dan lem paling lemah di kondisi itu. Tapi pada model B, ketika Foxing dinaikkan, peel angle bisa turun menjadi 20 hingga 40 derajat. Pada sudut seperti ini, adhesif bekerja dalam mode shear, di mana kekuatannya bisa meningkat hingga 300%. Ini kenapa fans premium cenderung lebih tahan lama dibanding regular dalam penggunaan berat. Lalu kenapa tidak semua fans pakai Foxing tinggi? Alasannya adalah biaya produksi akan lebih besar. Menggunakan dua lapis Foxing atau Foxing lebih tinggi artinya lebih banyak bahan rubber dan lebih banyak proses trimming. Yang kedua adalah berat sepatu akan bertambah. Walau sedikit, rubber tambahan memberi extra weight. Yang ketiga, tidak semua model butuh durability tinggi. Model general lifestyle seperti old school biasa diproduksi dengan prioritas ringan, murah, dan fleksibel. Dan yang keempat adalah look visual tertentu. Model klasik punya DNA visual yang
ingin dipertahankan sehingga tidak selalu cocok diberi foxing tinggi. Jadi pemilihan tinggi foxing itu bukan sembarangan. Ini adalah pertimbangan desain antara gaya, biaya, dan performa. Jadi kesimpulannya adalah foxing tinggi pada Vans LX Authentic atau Authentic bukan hanya soal gaya yang terlihat lebih kokoh, tapi merupakan strategi desain untuk meningkatkan durability, mengurangi resiko bone gap, peel off, bubble, dan sebagainya, serta memastikan sepatu tetap kuat walaupun sering ditekuk karena kan harganya mahal. Ini adalah contoh bagaimana detail kecil dalam sepatu bisa punya dampak yang sangat besar pada kenyamanan dan umur pakainya. Kalau kamu suka analisis teknis seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis juga model sepatu apa yang ingin saya bahas berikutnya. Semoga bermanfaat.